Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Siang hari ini walaupun serak-serak becek. Menurut kegiatan yang terakhir berwisata. Yang wisata kamu? Nah, wisata kamu? Aku wisata ke Wisata apa? Wisata berenang kan? enggak. Sekedar jalan-jalan. Sama ini pantai di pinggir. Mana kita? Wah, pengen lebih eksotis. Kulitnya pengen lebih eksotis. Mana? Yang dulu. Ada yang lain? Eksotis mana? Bira kamu ya? Panggilannya apa? Bira aja. Bira, gampang. Bira. Ada yang lain? Cowok. Mana? Santira. Santira. Pantai juga? Bukan, body rafting. Sungai Santira. Body? Saya sering menyebutnya Lida. Oh, Lida. Bukan Papa Jida. Papa Lida. Gimana? Dengan hujan yang sudah datang. Tapi ini apa sih tetap jernih airnya? Tetap jernih. Lebih juga tidak terlalu lebih juga terlalu keras. Lebih enak lah buat enak ya Papa Lida. Iya betul. Terasa kan? Iya betul. Baik, kita punya dua contoh. Satu mantai, satu body rafting. Air. Apa yang Anda bisa? Segar juga. Senang, segar. Saya menyebutnya bahagia. Jadi, saya ingin mengaitkan pariwisata itu dengan kebahagiaan. Supaya dalam kegiatan perkuliahan kita yang berbasis keperawatan ini jadi paham. Apa sih kepada mahasiswa prodi keperawatan perlu juga mengetahui, perlu diberikan soal yang berkait dengan wisata. Karena pada hakikatnya semua ilmu yang kita tuntut dan kemudian kita dedikasikan dalam berbagai profesi kita, pada hakikatnya adalah tujuannya ya, jadi ilmu itu untuk kebahagiaan, bukan bikin ngapain susah. Ya, bahagia. Oke, ada bahan yang sudah bisa ditampilkan? Ini kalau saya senang dengan gambar-gambar, video-video. Mari kita lihat apa sih sebetulnya yang ingin kita pelajari. Wisata bahagia. Wisata Anda mungkin semula perspektifnya main doang, gitu. Main doang, main air, main matahari. Pariwisata adalah sumber kebahagiaan. Pariwisata kenapa dikembangkan di Indonesia? Pertama, mengapa pariwisata dikembangkan di Indonesia? Gitu? Ngapain sih pariwisata? Udah itu bikin pabrik. Kan gitu ya? Kenapa sih pariwisata? Udah aja bikin rumah sakit. Kenapa wisata dikembangkan? Bahkan tempat kuliah dari Pangandaran misalnya menjadi daerah tujuan wisata internasional visi. Apalagi Jawa Barat misalnya, yang belum Jatinangor kan, bukan Pangandaran. Nah, menjadikan pariwisata sebagai tulang punggung perekonomian daerah. Ya, ini mengapa? Tuh,
Kalau Anda berikutnya, nah, apa yang terjadi di Indonesia? Pariwisata kenapa dikembangkan di Indonesia dan apa sebetulnya yang terjadi di dunia kita? 1, 2, 5, 10, 15 tahun, 20 tahun yang lalu. Apa yang bisa gambarannya seperti ini. Ya. Ini bahasa tubuh yang universal. Kalau Anda garuk-garuk kepala, pada hari yakin kepala Anda nggak bergerak, kepala Anda nggak gatal, apa sih sebetulnya yang terjadi? Bereaksi terhadap sesuatu yang membuat Anda ini gambarnya lucu. Banyak lagi. Banyak lagi. Anda bisa contohkan yang lain dari gambar ini? Menghadapi satu situasi? Bisa. Ada yang nangis bahkan. Kemarin saya nonton berita. Terus terang, saya termehek-mehek, padahal sambil tiduran. Ternyata istri saya juga sama termehek-mehek. Tentang apa yang terjadi jauh besar. Ya korban dan tenaga kesehatan dibuat kesulitan menghadapi. Reaksi kita terhadap ini contoh keadaan kita manusia. Kebetulan aja contohnya bule yang ada di YouTube kan yang gampang jadi bule ya. Palenya agak susah. Ambil yang gambaran bahwa keadaan sekarang ini serba apa? Volatile. Tidak datang-datang. Ibarat Anda pakai motor sedikit jenis lewat tetangga. Ya. Nggak konsentrasi, salah dikit. Situasi sekarang bergelombang penuh kejutan. Kalau dunia bisnis dan dunia umumnya nggak waspada, tergelincir. Kedua aja. You-nya uncertainty, penuh ketidakpastian. Kalau Anda menghadapi ketidakpastian dengan biaya yang Anda harapkan, apa yang terjadi? Sini ya, tidur tak, makan tak, betul nggak? Penuh ketidakpastian paling ketiga, membuat dua hal. Tidur tak, makan, apalagi dalam skala yang lebih bukan cuma dengan situasi. Anda jadi bos, pegawai Anda keluar ratusan belasan, situasi tidak nyaman. Tiap hari deg-degan. Bisa nggak ya besok bayar gajinya? Bisa nggak ya minggu depan kalau ada apa-apa dengan pegawai saya, bisa menyelesaikan persoalannya dan sebagainya. Penuh ketidakpastian. Berikutnya, jadi apa? Kemudian tanya, Anda bukan.
Saya biasanya senang mengajak Anda untuk membuka HP. Ini udah. Jadi jangan HP itu cuma untuk kuliah motor. Buka semua tempat. Ini HP. Ini membaca. Sebagian dosen ada yang menganggap chat GPT haram. Kalau saya boleh. Mengapa? Karena itu diperlukan untuk mendapat pengetahuan informasi terbaru dalam hitungan detik. Nah, oke, asal jangan tugas dari dosen bertumbuh pada gitu ya, mikir. Tapi kalau Anda baca 10 chat GPT tentang satu hal, kemudian Anda bisa meresium untuk memberi jawaban pertanyaan dosen, informasi dari berbagai-bagai itu Anda rangkum di sini nih kan, kemudian keluarkan. Selesai. Kita lanjut. Jadi ini kira-kira gambaran terhadap situasi yang dihadapi kita semua. Tidak hanya kita yang jadi mahasiswa, bahkan para petinggi, para pemimpin bisnis, pemimpin dunia kesehatan sekalipun, ya, itu dihadapkan pada situasi yang seperti itu. Karena bidang Anda yang dekat misalnya dengan rumah sakit juga bisnis. Jangan dikira rumah sakit bukan bisnis. Ya, aspek bisnisnya kental. Kalau rumah sakitnya tidak bisa berjalan dengan baik karena pengaruh luar, apa yang terjadi dengan sumber daya manusia yang ada di dalam? Sulit dipertahankan. Kalau nggak bisa dipertahankan SDM, peralatannya nggak bisa didaya gunakan karena keterbatasan sumber-sumber, apa yang terjadi? Retrenchment. Anda terakhir kapan lihat jeruk? Jeruk masih kemarin nggak lihat? Tadi nggak lihat? Bisa bayangkan kalau nggak lihat lama? Bisa. Anda bayangkan jeruk. Jeruk satu biji Anda taruh di kulkas di ruangan, ya. Jeruk taruh di atas kulkas, ya. Jangan dimasukkan. Apa yang terjadi? Sehari, 2 hari, 3 hari kemudian, seminggu. Sebelum busuk biasanya dunia bisnis akan seperti itu. Kehidupan kita akan seperti itu. Kita pandai. Orang yang hidup baru pernah mengalaminya sekali. Ada yang pernah mengalami pandemi 2 kali? Nah, ilmu kesehatan menyatakan pandemi terjadi 1 kali. Jadi yang tua sekalipun baru sekali mengalaminya. Yang hidup ini sekarang baru sekali, tak kaget. Dan dunia bisnis dan kehidupan kita di jalan, kalau pas sebelum di jalan hanya kosong di jalan. Karena semuanya orang menghina, berusaha menahan diri untuk keluar atas nama kesehatan. Mengkarut diri. Tentu dengan berbagai bentuk, tidak seperti jeruk dalam pengertian tadi, ya. Tapi secara langsung mengecil. Ini yang akan kita. So, lanjut. Hidup kita berkembang di dunia, bukan hanya Indonesia ya, terutama dari industri ekstraktif. Hidup tadinya tradisional, kan gitu ya. Lama-lama karena tuntutan kesejahteraan kemudian mulai melirik pada sumber-sumber daya. Industri ekstraktif, sebutannya batu bara.
Sebut saja minyak bumi. Keduanya sudah memberikan kesejahteraan bagi kita, umat manusia, mencapai tingkat kesejahteraan sedemikian. Indonesia bahkan pernah masuk menjadi anggota OPEC, negara pengekspor minyak. Indonesia bahkan pernah masuk menjadi negara pengekspor minyak. Sekarang tidak lagi, karena minyak bumi nggak bisa diekspor. Kita malah nah, tadinya kita jualan keluar, walaupun kita pakai juga, karena produksinya makin menurun, sekarang mah impor kita datang. Industri ekstraktif yang berbasis fosil maupun non fosil berubah nih. Yang pertama apa gambarnya? Kayu. Diapain itu kayu? Ditebang. Kayunya diambil buat berbagai keperluan. Baik keperluan dalam bentuk kayu langsung maupun kayu yang sudah diolah. Macam-macam. Hari ini masih ada? Sebanyak dulu kan? Sudah jauh. Raja-raja hutan Indonesia, raja hutan itu raja-raja yang menguasai hutan Indonesia. Sekarang sudah begitu kan? Kira-kira mengapa? Sama dengan kalau ini hutan ini boleh disebut yang nanamnya Allah. Nah, gitu ya pertama. Kemudian ditanam kembali, oke. Tapi pasti butuh waktu lama. Jadi kan kelapa sawit. Indonesia dan Malaysia dua negara yang paling banyak produksi kelapa sawit. Tapi atas nama kesehatan, atas nama kesehatan, negara-negara maju menyerukan apa? Pembatasan, bahkan boikot terhadap minyak sawit. Rupanya minyak sawit untuk kesehatan tidak terlalu bagus katanya. Masih bagus minyak jahe dan Indonesia yang tadinya kaya hutan, kaya sawit, mulai ini mikir, ganti ini, coba apa ini? Dikenal nih. Kopi, produk-produk saset, ya, apapun kan sekarang pakai saset, bahkan bumbu, magma, sudah jangan buat pihak sendiri. Mungkin cuacanya juga nggak punya, karena semuanya sudah. Indonesia terbesar. Anda pergi kemanapun di Eropa Barat khususnya, Anda akan ketemu dengan berbagai produk bumbu dan Indonesia. Sebetulnya bukan hal baru. Zaman dulu juga sudah ada. Zaman saya kecil, bahkan saya memproduksi bawang putih saset. Bawang putih plastik kecil. Kemudian tutupnya perak sama. Tapi kalau semiliar bungkus, semiliar juga ya. Ini kita benar industri. Kita kaya kan dengan sumber daya itu. Ikan itu kita olah sedemikian rupa di Jawa Timur.
ada perusahaan perikanan pengolahan ikan terbesar di dunia. Tapi umurnya pendek. Karena basisnya ikan. Namanya juga ikan. Kalau mau ditangkap. Kalau ikannya nggak mau ditangkap. Nggak ada apa. Jadi, industri ini berkembang, tapi juga mudah hilang karena sumber bahan bakunya bisa berkurang atau ada saingan baru yang masuk. Begitu tahu, maaf saya sebut merek, Indomie laku keras. Sekarang mereknya ada apa nih? Indomie, Sarimi, pakai kambing pun bisa belasan. Bisa. Tadinya cuma sekarang beda ya. Demikian juga kopi, segala macam pakai saset. Ya. Jadi saingan begitu ekonominya gede, pasti saingan akan ada. Bisnis ini menguntungkan. Ya. Nah, mesti manfaat. Cung yang ibu bapaknya dulu ya, saya mulai cerita pernah punya pengalaman pengen banget punya, susah banget pengen punya motor, tapi hari ini di rumah bisa jadi motor lebih dari kalau anaknya juga semua SMA, apalagi mahasiswa, sudah punya pacar pula, bahkan ibunya juga perlu pakai motor. Kalau nggak pakai mobil, jadi industri manufaktur, terutama terkait dengan otomotif, kita ada motor yang tidak Anda punya? Banyak. Yang tidak Anda kenal? Banyak juga yang sudah sangat dikenal. Ya? Yang tidak bermerek dan tidak bernomor banyak juga. Industri ini masih menaruh harapan, walaupun kita mendapat saingan dari negara-negara yang baru saja kemarin tumbuh, dan ini nggak mudah. Kenapa? Karena upah buruhnya makin tinggi. Ini saya motor. Saya percaya, masa saya lebih suka. Bisa istilah ini? Sehingga mendengarkan siang. Ada di antaranya yang apa? Minjam zakat. Indonesia sejak dulu tetapi puja-puja bangsa. Dirasakan dunia.
tempat berlindung di langitku sampai akhir waktu mata. Kalau lagi sedih suka termehek lagu yang indah, keindahan kekayaan. Bahagia dan nangis itu saking bahagianya bisa nangis, saking sedihnya juga bisa nangis. Saya bingung satu kali malam kayak besok kayak apa? Ya, tidur kayak saya akan makin mensyukuri tempat ini. Ya, sebetulnya di mana pun kita hidup, keindahan alam itu bisa dengan mudah kita tangkap kalau kita mengasah. Ini sengaja tahu matahari di background karena kebetulan dekat dengan kita. Bahkan kita naik ke rooftop kampus ini, saya sering keluar kamar. Mas, di rumah kita, ya. Atau sore, Anda pernah nggak berhenti di atas itu, di jalan? Berhenti sejenak. Iya benar. Kalau cuma gini dong. Salah satu foto terindah begitu. Kaprodi ada. Itu foto. Itu kan sunset yang dari ya kan? Kampus mana lagi yang punya sempat seperti sunrise, gila kan? Gila banget. SDM kan nggak begitu. SMP enggak juga. SMA enggak juga. Kampus kampus ini kita punya dua yang kadang-kadang dicari sama banyak orang untuk mencari kebahagiaan. Akhirnya sih bisa dilihat di mana-mana, benar? Di satu tempat tertentu yang kita udah air banget itu. Aja. Matahari, ini sungai. Oke. Ini sawah. Padi. Pohon nasi. Pohon nasi. Ini apa artinya? Apa maknanya? Apa maknanya? Ada sungai, ingat? Santi. Pohon nasi itu di mana? Pernah dengar Antapura Rejak? Limbangan. Limbangan itu Kalimantan Selatan.
Laut. Ini di mana? Orang di sisi mana? Tapi menurut saya dong, ini jatuh. Jelas? Di mana itu? Terus, tahu cuk motor saya. Cerita tergambarkan ini, mari kita lihat. Apa sih yang terkait? Saya dari pembeli ini bersih basah-basahan di sini sampai mengkau. Kemarin loncat. Berani. Saya nggak bisa berenang itu berani. Apa-apa. Oh pasti dari berani aja. Ingat, sungai tidak bermakna apa-apa. Dalam perspektif keperawatan, dalam perspektif kesehatan, dalam perspektif kebahagiaan, kalau tidak diisi dengan kegiatan-kegiatan, dia akan tetap jadi sungai saja. Bukankah 20, 30, 50 tahun yang lalu sungai ini sudah ada? Sudah ada. Tapi apa bedanya dengan sungai Sandira 1 tahun minggu lalu? Sungai ini gitu. Kalau malam begitu, pagi gitu, akan jadi bermakna dalam perspektif kesehatan kita. Kalau diisi dengan kegiatan, oh iya berenangnya pakai, makanya namanya papa lidah. Kalau paling beneran, jadi musibah kan? Bukan kebahagiaan. Kita balik ke mana? Tahu balik ke mana? Sengaja atau malah harus bikin happy. Saya aja kalau sekali datang dari tahu yang paling terang tahu minum air kencing. Emang ada ketika pertama kali terus nggak kencing? Iyalah, mau semenit, 2 menit, 10 menit, setelah ini mah pasti kencing. Dan yang padahal ada juga minum, tapi happy aja. Jangan ingat-ingat. Yang penting kita jadi alam itu bisa begini nih. Suasana sederhana nih permainan. Kalau tadi di sungai gitu ya. Sekarang siapa yang terakhir main egrang? Tapi di tempat tertentu, suasana tertentu, dengan tempat tertentu, main egrang membuat baik. Apalagi kalau untuk yang pertama kali terus bisa lagi. Jatuh sedikit. Tapi happy. Happy. Sederhana. Main ini. Permainan kecil. Dan ini yang ada di pengajian. Anda pernah ke Pantai Ribu? Pernah naik atraksi? Bagi mereka bisa jadi sepanjang jaringnya belum sampai darat,
yang ada adalah beban. Betul? Walaupun sekarang sudah ada yang pakai mesin. Begitu jaringnya sampai ke darat dan terlihat ikannya meloncat-loncat banyak, lalu dirasa kebal. Yang nonton sejak awal cetret. Semua berbagi. Apalagi boleh diikut serta. Kita ini hidup penuh dengan atraksi. Atraksi itulah yang bikin kita lanjut. Paling dilihatin. Oh, nasinya berubah. Irfan Wali. Ya. Bagaimana bahannya? Mereka bangkit. Lupa utang. Tapi alam dinikmati, ada atraksinya, bisa bikin slide berikutnya. Oke. Kalau ada di antara Anda maupun yang ingin tiba-tiba jalan, aksen aja, bebas saja. Berikutnya, cuma di antara Anda yang di rumahnya buat tempat-tempat kos-kosan ada ponceng lah dibuat 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cuma di antara Anda yang suka pernah dalam 1-2 hari terakhir metik cengkeh. 2 metik cengkeh doang, nggak pakai bala-bala. Bisa ditampilkan videonya metik cengkeh. Mudah-mudahan keluar gitu. Kalau diperlukan metik cengkeh ya. Ini lihat di metik cengkeh. Jadi itu ibu-ibu nih. Percaya nggak? Metik cengkeh ini tarifnya 150.000. Hah? Gimana metik cengkeh bisa 150.000? Kalau metik cengkehnya bukan metik sembarang cengkeh, atau metik cengkehnya di Lembang. Ya. Kemudian sebelum kegiatan metik cengkeh ada ceramah dulu, siraman rohani. Setelah metik cengkeh ada boleh membawa cengkeh yang dipetiknya. Tapi pasti nggak akan sekelompok. Karena kita sendiri dapat makan siang bersama. Bagi Anda, beda nggak metik cengkeh dengan ini? Metik cengkehnya sama, bayar nggak? Bahagia nggak? Bahagia, tapi bahagia yang biasa. Ibu-ibu tanya. Kebetulan istri saya. Ibu negara kebetulan. Metik cengkeh aja di event tertentu, di tempat tertentu, pada waktu tertentu, sumber kebahagiaan. Lewat aja. Kan. Tuh, baik dulu.
Sekarang kita slide. Ambil terakhir slide. Ada di antaranya mulainya dulu. Kok metik cengkeh bisa jadi sumber kebahagiaan? Saya mau metik lenca, metik petai, metik durian. Metik apapun, kita lihat ini. Baik. Ada yang bertanya? Oke, siapa? Yusuf, silakan Yusuf. Ya, baik Bapak. Terima kasih sebelumnya atas kesempatannya. Tadi materinya sangat luar biasa ya. Mungkin saya izin bertanya gitu dari materi yang Bapak sampaikan sejauh ini gitu. Apa saja gitu di Pangandaran yang pernah Bapak temui dari pemanfaatan sumber daya alam dengan kayak memanen seperti itu gitu. Bapak pernah mengunjungi destinasi apa aja gitu di Pangandaran dan bagaimana gitu potensinya daya saingnya dengan daerah lain Bapak? Apakah bagus atau unggul atau gimana Bapak? Terima kasih. Apa saja yang pernah saya alami, yang daerah mana saja yang pernah saya kunjungi, apa saja yang pernah ditemui, banyak. Saya yakin Anda juga banyak. Apalagi kalau kita, gitu ya, kan saya sudah mengatakan di berbagai kesempatan, kalau jadi mahasiswa itu jangan melihat beraktivitasnya, organisasi kemahasiswaan, daerah segala macam. Cuma yang bukan orang Pangandaran, terima kasih. Jangankan yang orang luar Pangandaran, yang orang Pangandaran saja belum tentu. Jadi mari kita sama-sama. Ya. Yang tahu Cisangkal, yang tidak suka durian, yang suka durian, di Cisangkal itu ada durian yang sudah berumur 300 tahun lebih. Saya harus tunjukkan di HP saya. Saya naik ke pohon durian itu. Cuma pakai tangan. 5 pohon durian yang sudah ditemukan di Tanjung Sangka. Usianya 300 tahun. Dari mana dihitungnya? Loh, kata si kadusnya, zaman kakeknya kakek saya. Sudah gede. Kemudian pakai ilmu, Pak, sudah lapisan ini sudah wow, 300 tahun. Ada nama-namanya pohon durian itu. Ya? Dan oleh Unpad, oleh berbagai prodi yang ada kita sudah diakurasi, kemudian sekarang coba dikembang. Kemarin sudah dimulai dengan festival. Dulu duriannya, kalau durian di petani itu kan paling 5.000 dengan diangkat ke festival, uji, dipilih, diberikan penilaian, harganya 5. Jadi ingin nilai tambah. Bukan hanya durian, ya, ada namanya Desa Cimanggu. Unpad sekarang sedang bergerak menjadikan Desa Cimanggu itu sebagai pusat budidaya mangga. Karena itu terbesar di Jawa Barat. Dan manggunya, tahu manggu? Bukan cuma dimakan biasa. Manggu itu ternyata punya zat aktif yang sangat bagus. Jadi desanya akan dikembangkan menjadi desa wisata kesehatan. Dari Manggis. Ya, ada Profesor Hutan ini dari keperawatan bersama dengan pertanian, keperawatan, segala macam, jadi sedang menggali. Dari sumber, ya, sungai, tadi kesehatan, pendek kata, kalau datang di Pangandaran ini terus berbagai, ya, laut, darat, gunung. Ya, potensinya sangat disayangkan. Kalau Anda tidur cuma
tidur aja di kamar kos belum bisa. Explore dalam-dalam. Berusukan. Saya berusukan dengan punten. Laki-lakinya kebetulan hanya saya. Kalau ibu-ibu banyak. Itu kecisakan. Tanda. Jadi buat Anda tadi yang Raisa, sudah banyak yang saya begini, sudah banyak dokumentasi yang begini, tapi akan lebih banyak lagi kesempatan. Pastikan, jangan cuma di kampus, explore daerah. Mumpung ada di sini. Jadi senang. Tadi saya mendengar sudah ke Sandia. Oke, ya, silakan. Ya. Jadi bertanya tadi kan saya mendengarkan bahasanya itu tentang bagaimana mencari kebahagiaan sebenarnya. Nah, itu adalah bagaimana cara kita mengutamakan suatu hal dengan asas kebahagiaan. Karena biasanya kita bawa masalah nih, terus kita tuh kayak ke tempat pariwisata, tapi kita tuh tujuannya pengen bahagia, tapi tetap aja kita terbalik dengan masalah kita. Ada nggak yang seperti itu? Wah, jangan saya juga begini, kadang-kadang begini. Tidak ada manusia yang tanpa persoalan. Tapi bagaimana kita menyikapi persoalan yang menghantui kita, yang kita hadapi, bisa berbeda-beda. Jadi, ada yang mudah dan bisa selesai dengan mengalihkan pada kegiatan-kegiatan produktif, kegiatan-kegiatan yang mudah. Tapi pulang ke rumah terus dipikiran lagi. Karena pokok masalahnya tidak diselesaikan. Jadi kalau Anda punya tugas, ya selesaikan tugasnya, jangan pikir dulu. Jadi yang pokoknya juga diselesaikan. Jangan semua persoalan dianggap pasti selesai dengan healing. Tidak juga. Kalau persoalan pokoknya tidak diselesaikan. Healing itu apa coba? Sama Anda, Mama, saya contohkan pada hal yang sederhana tapi bisa tiap hari dan sama dengan makan. Makan nasi air, makan nasi saja, ada bingung. Makan roti aja, bisa tidak? Kenyang. Perutnya terisi. Apakah itu baik dan cocok untuk kesehatan Anda? Karena tubuh kita butuh asupan berbagai macam. Jadi bukan cuma kenyang gitu. Tapi persoalan pokoknya sementara selesai dengan makan nasi doang. Gitu ya. Tapi belum tentu. Nah, kecerdasan yang memerlukan gizi tinggi dari sumber asupan yang lain, kalau tidak dipenuhi, ya tidak selesai. Gitu. Jadi sama seperti yang kita hadapi sekarang ini di Pangandaran terkait dengan stunting. Makanya harus selesai, yang pokoknya harus selesai. Tapi jangan lupa, yang pokok bagi yang menderita dan tidak menderita berbeda. Nah, pada kasus stunting yang kita banyak hadapi ini, yang banyak tugas ya, yang menjadi pokok adalah gizi, kecukupan macam-macamnya maupun jumlah. Jadi persoalan tadi kebahagiaan itu akan melengkapi hari-hari ini. Manakala hal yang pokoknya harus kita selesaikan. Jadi mau piknik kalau wisata itu mestinya jangan apa, keseringan beda. Meringis sendirinya, karena apa? Ketawa tapi meringis. Karena apa? Gitu loh. Ya, jadi persoalan pokoknya harus diselesaikan supaya kita bisa mengembangkan aksesorisnya yang banyak itu macam-macam. Oke, dulu ya, karena ada materi yang harus saya sampaikan. Nah, coba perhatikan.
bahkan anak-anak muda sekarang banyak loh yang sengaja bangun tengah malam pergi rame-rame untuk ujinya sederhana. Oh coba, ini mana? Lawang sewu. Apa isinya? Katanya ini, kan? Hampir tiap malam Sabtu, malam Minggu ada wisatanya. Wisata ujinya. 10 orang dempet-dempetan ini. Nah, setelahnya ini apa? Tumbukan yang dibentuk sedemikian. Udah lihatnya gerimis sedap. Mau disimpan dulu di kamar? Enggak. Tapi ini dua contoh saudara. Di kita di seantero dunia ini, gitu ya, ada aktivitas-aktivitas yang dan berbayar, jangan salah. Nanti ini sedang. Udahnya rasa lega. Nanti belum ada ini. Bahkan yang kita lihat yang berikut. Sekarang kalau Anda pergi ke rumah sakit, apalagi rumah sakit besar, baunya sudah lain kan? Kalau dulu jangankan masuk rumah sakit, nyampe halaman parkirnya saja baunya kerasa banget. Ini rumah sakit. Istilahnya Anda ditutup matanya, kemudian dibawa ke rumah sakit. Tapi sekarang tidak lagi seperti itu. Kadang-kadang bahkan wanginya apa maksudnya? Rumah sakit sekarang bahkan ada supermarketnya, ada patisserie, toko roti, toko kue. Nah, konsepnya beda. Sebab tidak boleh yang sembuh menjadi sakit, yang sakit lama sakit. Dulu bahkan orang-orang tua dulu sering beranggapan biasanya yang nunggu orang sakit itu mati duluan. Sakitnya nggak sembuh-sembuh parah, yang tidak sakitnya yang nunggunya yang mati, dan itu banyak karena stres. Nah, supaya nggak stres, kira-kira cara sederhana masuk konsep wisata ke dunia kesehatan. Nah, ya, ada tempat main anak, ada burung yang berbicara, ada perosotan yang bisa untuk anak. Lanjut, upaya-upaya terkait dengan kesehatan. Ada aspek wisatanya, tapi integrated aspek kesehatan. Bahkan di negara tetangga sudah mulai, gitu ya. Saya kebetulan pernah membawa salah seorang sahabat kita ini untuk memeriksakan kesehatan. Diperiksa intensif, kemudian silakan bawa ke besok kita. Di negara jiran, orang sakit itu tidak mesti dirawat di rumah. Sudah rumah sakit, sudah rumah sakit atau sudah mati, sudah sakit, ya, kemudian tidur dengan suasana rumah sakit, tangan sudah bisa tidur, lampu, dan tidak mungkin. Sakitnya lebih Indonesia pendekatan periksa berobat, kita tidak diminta untuk tidur di rumah sakit, bawa ke hotel. Jadi di Malaysia itu pusat-pusat layanan kesehatan berdampingan dengan hotel-hotel
selayaknya hotel-hotel. Jadi suasananya bikin gembira. Kecuali memerlukan tindakan operasi yang segera, situ aja. Ya, baru itu di ruang-ruang atau fasilitas-fasilitas orang. Tapi hampir itu tidak pernah. 90% kembali ke hotel. Besok datang lagi. Ya, saya akan membawa 2 minggu begitu terus. Sampai bulan dipakai Indonesia. Ya, kita belum terlalu banyak yang seperti itu, atau mungkin belum ada yang seperti itu. Ya, dirawat selama-lamanya, terus sebulan, 2 bulan, 3 bulan, terus sembuh begitu. Seminggu, 2 hari, di sana. Jadi, intinya adalah pemeriksaan kesehatan, kemudian apa yang harus dilakukan, kemudian setelah itu silakan berkumpul. Yang mengeluarkan ini, ya, kemudian ini kita mulai. Konsep yang terjadi di negara tetangga Malaysia dan Singapura ingin coba diterapkan di Indonesia. Ya, gabungan antara kesehatan dengan wisata. Ya, ada banyak sudut. Orang-orang Medan, orang-orang Riau, orang-orang Pekanbaru, rumah sakitnya itu bukan Jakarta. Malaysia itu tiketnya ke Malaysia Singapura cuma 350.000. Pakai kapal laut juga bisa, pakai ke Jakarta lebih mahal. Jadi konsep pengelolaan dan layanan wisata sudah kita dekatkan, sudah didekatkan, coba didekatkan dengan wisata agar kan tujuannya kesembuhan yang lebih cepat. Terutama juga yang menunggunya. Gitu. Jangan sampai yang menunggunya ikut sakit bahkan jadi dibuat kegiatannya menarik. Jadi di Pangandaran maupun di Bali dicoba diupayakan. Ya, ditumbuhkan layanan kesehatan yang lebih menyenangkan. Sakit boleh sakit, tapi bagaimana merasakan sakit itu tetap dengan optimisme. Oleh karena itu beberapa rumah sakit, terutama di Bandung yang pernah saya, di atasnya itu ada taman-taman yang bagus. Jadi kalau sudah sarapan pagi hari, dia naik dibawa ke atas, kemudian dia berjumpa, ada gemericik air. Bikin diri. Jangan cuma putih. Bau. Ya, sedemikian rupa integrasi antara dunia wisata dan bahkan. Nah, dunia wisata itu tujuannya pada yang masuk kategori IPK. Salah satunya budaya. Yang kedua lagi pendidikan dan ekonomi. 3 pilar kehidupan bangsa ini harus sehat saja tidak cukup kalau pendidikan dan ekonominya tidak cukup. Pendidikan saja tidak cukup kalau tidak sehat dan ekonominya tidak cukup. Pendek kata 3 aspek pendidikan, kesehatan, dan ekonomi itu harus sama-sama tumbuh. Supaya apa? Supaya saling menguatkan. Sehat saja kalau tidak sekolah, rentan. Sehat saja kalau ekonominya tidak bagus, sulit dipertahankan jaga kesehatan. Pendek kata, 3-tiganya harus saling berkaitan dan akan saling berkaitan. Badan kita harus sehat, masyarakat harus sehat. Supaya apa? Supaya bisa sekolah. Sekolahnya bagus kalau sehat. Kalau sekolahnya bagus, punya peluang bisa kerja dan menciptakan pekerjaan dengan lebih bagus, ekonominya akan tumbuh. Jadi tidak bisa A dulu, B dulu, C dulu. Semuanya harus tumbuh bersama-sama. Hanya bisa jadi pada masa tertentu
pada saat tertentu di tempat tertentu ada prioritas. Pangandaran misalnya, pertama kali diprioritaskan bangun jalan yang bagus sampai ke pelosok-pelosok. Tujuannya apa kira-kira? Mempermudah akses supaya kalau bidang kesehatan orang yang sakit, orang yang mau melahirkan mudah dibawa. Kemarin lihat di TV berita, ada ibu-ibu yang melahirkan di tengah perjalanan ketika ditanya, karena akses jalannya terjadi di Kalimantan. Jadi jalannya bagus. Untuk kesehatan sangat bagus. Puskesmas dibangun di pelosok-pelosok. Ada tempat rawat inap. Tujuannya supaya layanan primer dalam kesehatan nggak usah ke rumah sakit dulu deh, bisa di puskesmas bisa. Kan gitu. Kalau jalannya bagus, hasil bumi dengan mudah bisa dialirkan ke tempat yang biaya transportasinya menjadi lebih murah, nilai tambah. Jadi ibarat segitiga, saling menguntungkan. Bahwa ada yang prioritas titik ini di tempat tertentu bisa, tapi yang lain tidak diminta. Mengapa harus ada prioritas? Karena bisa jadi kita masih punya keterbatasan. Kalau kita punya keterbatasan di satu aspek, kita harus memberi prioritas. Ada aspek. Paham? Ada pertanyaan? Silakan. Mas Bapak, sebenarnya perkenalkan saya Rizal Syariful Bahari. Izin bertanya Bapak, berbicara tentang pariwisata di Pangandaran, kan Pangandaran itu diunggulinnya wisata pantainya ya. Nah, kan itu juga sangat risiko gitu untuk jadi bencana-bencana seperti tsunami dan lain-lainnya. Nah, pertanyaan saya bagaimana cara kita sebagai pengunjung ataupun pengelola untuk meminimalisir bahaya di tempat wisata tersebut? Oke. Pangandaran ada daerah terindah, bahkan pantainya terindah di Pulau Jawa. Pantai Pangandaran itu pernah diubah sebagai Bali. Tapi Pangandaran juga punya potensi bahaya yang tidak kecil. 1 dari 7 kabupaten kota dengan tingkat bencana yang tinggi. Jadi adalah natural, daerah yang indah juga menyimpan potensi natural. Yang biasa-biasa mah nggak ada bahayanya, ya nggak ada nikmatnya juga, kira-kira begitu. Makin indah, makin eksotis itu ada bahaya, jangan dikira. Tenang, tiba-tiba 2 meter. Oh. Oleh karena itu, bagaimana menyikapinya? Baik kita sebagai masyarakat pengunjung yang berpendidikan atau khususnya berpendidikan keperawatan, misalnya dengan kesehatan, atau pengunjung umum atau pemerintah, ada sikap-sikap yang diminta. Misalnya, Anda sesekali berlatih penanganan bencana kalau ada tiba-tiba tsunami. Penanganan bencana tiba-tiba musibah laut. Bukan hanya tsunami aja, tsunami maka belum tentu 1 tahun sekali. Musibah laut itu macam-macam. Makanya kepada Anda dilatihkan penanganan musibah laut. Karena misalnya penanganan resusitasi dan segala itu. Intinya ada tanggung jawab masing-masing. Ada balawista, ada pengelola laut yang punya tanggung jawab. Oh, misalnya ada bendera merah yang ditaruh di tempat tertentu, dan sebagai kalau ada sebagai pengunjung awal, ada jangan cuma bendera. Gitu loh. Jangan nantang gitu. Ikuti saja supaya kenyamanan Anda bahagia dengan itu. Jangan sampai kemudian dilanggar cuma bendera, sebut aja. Memang tidak selalu gede, tapi kalau tiba-tiba gede, kita nggak sanggup.
melawatnya. Nah, oleh karena itu petunjuk-petunjuk yang ada, ragu-ragu yang ada itu harus tetap kita perhatikan. Waspada. Apalagi kalau punten anak-anak ini. Ya, baik-baik banget. Rasanya bebas. Kalau Anda punya keahlian, jangan dikira satu saat tiba-tiba di hadapan Anda ada musibah. Apa yang diam aja, nggak tahu ini. Anda harus merasa terpanggil. Untuk bisa merasa terpanggil, keahliannya jangan dilihat. Terus dilatih. Sama seperti naik sepeda. Kalau Anda 20 tahun tidak pernah pegang sepeda lagi, saya jamin ketika naik ragu-ragu. Demikian juga yang lain. Kalau main di pantai itu beda dengan main di lapangan biasa. Kalau main di pantai itu pasti bahayanya lebih besar dengan main di darat. Karena itu bukan hanya waspada, keahliannya untuk Anda ini, ya, karena diharapkan terdorong nih, gitu ya, jangan terpanggil. Untuk bisa dalam ini, kita belum gitu. Di Pangandaran ini ada kepala. Beberapa minggu lalu ada pegawai vendor yang membersihkan, merenovasi gedung ini. Dari itu. Beruntung ada ini dan teman-teman. Tanggung. Sehingga diberikan pertolongan pertama. Dan kemudian cepat dibawa ke puskesmas dan kemudian ke desa. Beruntung hanya perkembangan. Terus. So bisa jadi cerita beruntungnya lain, gitu. Ya? Dan yang seperti itu bukan kali pertama. Bisa jadi di lingkungan sekitar kita ada banyak yang menuntut Anda semua terjun. Oleh karena itu kalau nanti Anda lihat praktikum jangan asal, gitu loh. Keahlian itu makin lama makin disambung makin. Ya, kalau Anda naik sepeda untuk pertama kali, bukan tidak mungkin lutut Anda berdarah. Tapi pasti kakak Anda, orang tua Anda, atau siapapun yang melatih Anda naik sepeda akan mengatakan sebentar lagi bisa. Dan karena dinyatakan sebentar lagi bisa, Anda jadi semangat. Apa yang terjadi ketika Anda sudah ahli? Nggak dipegang lagi. Lepas tangan, betul? Betul sekali. Sudah berani lepas tangan naik sepeda? Berani. Sudah. Jangankan di jalan, jalan raya pun berani. Karena Anda sudah bahkan bukan tidak saking ahlinya, bukan cuma lepas, tapi tutup. Coba lihat itu, ya orang-orang naik motor begini, walaupun membahayakan, nggak usah ditiru. Nanti lagi ikuti aturan. Berguna. Satu saat Anda akan sangat mengenal, ya, betapa berharganya kita bisa menang. Oke? Ada yang lain? Cukup. Terima kasih atas perhatian. Dan teman-teman yang di Zoom ada lagi.
Ada yang bertanya? Cukup? Cukup Bapak. Cukup. Nah, nanti bahan kuliahnya sudah tidak mungkin. Ya. Bisa diskusi apapun yang kata intinya. Ya. Anda harus selalu siap terbuka. Anda harus selalu siap bertanya pada siapapun. Ya. Terkait dengan kebutuhan untuk memberikan keterampilan. Ya. Jelas? Terima kasih. Semoga Anda semua selalu sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.